Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal musyahidat, musyahidin wal musyahidah, para masyayikh, asatidzah Pondok Pesantren Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Ma'had Tahfiz Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khususnya Buya Godang kita Dr. Ki Haji Isnan Azhar LCMH dengan seluruh perangkat, para ustaz yang hadir ataupun yang tidak hadir. Alhamdulillah pagi ini sangat bahagia. Kau tengok wajah-wajahnya cerah-cerah semua. Baik, siapa yang paling bahagia pagi ini? Tunjuk tangan. Iya. Masya Allah. Sini. Ta'al sini. Komai. Sini. Siapa namanya? Adam. Wih. Ta'al ya Abu ya. Coba sini. Ini Abul Bashar, bapaknya manusia, Adam. Tak. Angkat dia ke sini. Adam, tak. Masya Allah. Ahlan. Apa dia takut datang? Menakutkan maksud dia? Dari mana? 13 Kutu Kampar. Banyak ikan kan? Kita minta ikan kemudian. Di mana tiga boleh? Gunung Bongsu lagi, Masya Allah. Ikan apa yang banyak situ?
Batin. Mana batin? Hah? Enggak. Ikan tabinggalan. Enggak tahu. Apa yang membuatmu bahagia hari ini? Alhamdulillah. Pandai ini merayu. Karena bertemu Ustaz katanya. Masya Allah. Baik, silakan. Ya Allah. Baik, barakallahu fikum. Hayyakumullah. Baik. Siapa yang paling sedih pagi ini? Hah? Ini. Hah? Mana? Sini sih. Masya Allah. Ahlan. Siapa nama saya? Fakri. Masya Allah. Dari Al-Khamis. Min ay balad? Min ay qarya? Min Bangkinang. Ma allazi ahzana lil? Ana atakis bi nafsi. Oh, subhanallah. Tapi masih sempat salat sunat tadi ya? Alhamdulillah. Sedih karena tidak berbangun sendiri, dibangunkan. Biasa terbangun sendiri ya. Alhamdulillah. Saya bangun sendiri juga tadi dan berkali-kali. Allah Ustaz. Khair. Terus sekarang Ustaz nak buat kamu gembira, nak buat sedih? Baik. Enggak, kalau bikin sedih ini modelnya. Mau sedih apa gembira? Gembira. Hayyakallah. Siapa tadi? Fakhri ya? Hayyakallah, barakallahu fiik. Baik. Yang paling cepat masuk masjid tadi. Ini. Iya. Masya Allah. Minas sabiqin al-awwalin. Tiap hari ya. Siapa nama? Miftahul Khair Majid. Hah? Miftahul Khair Majid. Miftahul Majid. Khair Majid. Miftahul Khair. Wih, namanya memang kunci kebaikan. Baik. Saya tidak bisa mengapresiasi ini. Hanya Allah yang bisa. Tapi saya nak ikut serta sedikit aja. Masya Allah. Sama juga ya? Sama juga. Baik. Baik. Dan cukup 3 untuk menghilangkan kantuk kita pagi ini. Baik. Doalah, mudah-mudahan di tengah ada, di tepi ada. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena ini sebenarnya sudah kami mulai dulu. Macam Ustaz siapa tadi? Mana? Bukan. Hilang pula. Sam Halim. Mana? Ini semua. Kita dah mulai dulu kan? Tapi karena masih banyak yang baru, maka pagi ini saya muqaddimah sajalah. Ikhwani billah, ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dihadir atau diminta hadir di majlis salah seorang khalifah, kalau saya tidak salah Harun Ar-Rasyid, khalifah yang adil dan saleh, tidak seperti dalam kisah 1101 malam, kisah Abu Nawas. Ini pelecehan. Di situ ada guru privat anak khalifah. Lalu ditanyakan atau diminta oleh khalifah kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk apa? Menasihati sang guru
Jadi sebenarnya ananda semua, nasihat yang akan kita bahas bersama pertama sekali untuk kami, untuk kita, kami yang harus lebih awal menerimanya. Karena dulu juga guru kami di setiap jenjang pendidikan mengatakan itu, ini untuk kami sebelum untuk kalian. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan bagian. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Liyakun awwal ihtimamika islahu nafsik. Hendaklah perhatian pertamamu wahai sang guru, ini guru yang dididiknya bukan sembarang, akan atau bakal jadi pemimpin masa depan. Karena biasanya khalifah meninggal digantikan oleh anaknya. Ya, beda dengan demokrasi. Demokrasi tidak mesti anak jadi pemimpin setelahnya. Iya tak? Yang benar lah Syekh. Nah, tidak mesti. Kalau kerajaan iya. Dan khilafah Bani Umayyah dan Abbasiyah dan seterusnya adalah seperti al-mulk, kerajaan. Yang akan dinasihati ini orang-orang yang besok akan menjadi pemimpin umat. Makanya para khalifah dulu tidak tanggung-tanggung, yang dijadikan guru privatnya juga profesor, bukan hanya guru TPA gitu. Jadi memang orang-orang hebat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, liyakun awwal ihtimamika islahu nafsika, adalah memperbaiki, mensolehkan dirimu sendiri. Jadi kalau nak mau mensolehkan orang, kita mesti mensolehkan diri kita sendiri. Jadi ananda semua ini bakal menjadi muslihin insyaallah. Sahih? Nanti balik dari sini insyaallah menjadi contoh. Nah, pilihlah. Pasti kita ingin jadi contoh yang baik. Mesti contoh yang dipuji, bukan contoh yang dicela dan dicaci. Sehingga nanti secara tidak langsung orang melihat, oh anak Utsaimin, anak Utsman itu Masya Allah, orangnya kalau bertemu ceria semua. Ya, bila bangun subuh gembira dan bahagia. Bila makan bertambur, Masya Allah. Bila makan tak lupa bismillah, selesai tak lupa alhamdulillah. Dan lebih daripada itu adalah tak lupa berbagi dengan sesama kawan. Ya, karena ada akhlak nanti yang namanya isar, mendahulukan orang lain dari diri sendiri. Kalau sudah ada ini tertanam dalam diri kita, mendahulukan kawan dari diri sendiri, anda akan ada bertembung lagi itu. Sah? Tidak ada lagi bersaing tidak sehat. Ma'asyiral kiram. Jadi apa kata Imam Syafi'i? Supaya kau perbaiki dirimu lebih dahulu. Apa sebab? Lianna haula'il aulad, karena anak-anak ini yanzuruna ila fi'alika qabla aqwalika, mereka lebih cepat melihat perbuatanmu daripada perkataanmu. Nah, adik saya nak tanya, mana yang lebih cepat kita hafalkan? Yang kita lihat dari guru atau yang kita dengar daripadanya? Serius? Baik, saya nak uji. Kemarin apa yang dikatakan Ustaz?
Atau sekarang lah, apa yang pertama yang Ustaz ucapkan tadi? Tapi kalau apa yang Ustaz buat, tahu kan? Pertama, naik atas kursi. Nah, yang lebih cepat dihafalkan yang kita lihat. Apalagi kalau itu berulang-ulang setiap hari. Sahih? Nah, misalnya kita lihat Syekh Fulan setiap hari bila datang ke masjid selalu lebih awal, misal. Itu hafal itu. Sahih? Sebaliknya pula, yang selalu paling lambat Syekh Fulan. Itu hafal juga, lebih banyak ngapal itu. Sahih? Bahwa Syekh Fulan orangnya selalu bermuka masam. Iya, manislah dulu, jangan masam dulu lah. Tapi buah-buahan masam dulu baru manis ya. Nah, ya masam dulu baru manis. Jadi kalau ada makanan masam, habis itu ada yang manis, dimulai dari yang masam dulu. Jadi kalau ada misalnya kami ini masam-masam, mulai dari situ dulu. Nanti diakhiri dengan yang manis-manis. Nah, jelas? Tapi jangan pas dapat yang masam langsung berhenti. Akhirnya kesannya masam semua. Kadang-kadang ada waktu tertentu tak disengaja muka itu masam, tapi ada pula pada asalnya muka-muka kita manis. Jadi dilihat, mereka melihat perbuatanmu lebih daripada menghafalkan perkataanmu. Ma'asyul ikhwah yang saya muliakan, saya hormati. Berapa banyak kita dapatkan orang melihat dari yang dilakukan oleh orang tuanya, walaupun kadang belum sempat diajarkan kepadanya oleh orang tuanya, belum sempat diajarkan. Ada seorang anak, ayahnya meninggal dia masih kecil. Dia tidak banyak melihat apa yang dilakukan orang tuanya, kecuali diantaranya yang masih diingat oleh beliau adalah orang tuanya bila menyuruh melakukan sesuatu, dia tak pernah menjanjikan hadiah. Misalnya Dasman mau tak belikan ayah rokok ke kedai, rokok pula. Memang orang dulu berokok, orang sekarang enggak lah. Ini orang dulu ceritanya kan cerita masalah dulu deh. Kalau sekarang beli apa? Beli pulsa. Beli pulsa. Nah, biasanya selesai dia hajatnya dari anak atau ponakannya, selalu ada sesuatu yang membuat anak itu senang. Apa itu? Balobio piti. Misalnya duit 1.000 waktu itu, sisa 50 rupiah. 50 rupiah waktu itu bisa beli es rolin kacang padi. Dah, anak-anak senang es? Senang. Bisa beli bonbon 5 buah. Senang bonbon? Senang. Nah, kalau begini selalu, senang enggak ketika orang tua menyuruh? Senang. Tapi dia tidak janjikan, karena janji itu komitmen. Nanti orang berbuat harus ada balasan. Tidak. Sekarang tidak. Tanpa ada komitmen, tanpa berharap, tapi dapat. Sehingga sang anak pun setelah itu tumbuh dengan apa yang dia dapat dari orang tua tadi. Padahal ayahnya tidak pernah mengatakan, nak, kalau suruh orang nanti selesai kasih hadiah. Tidak ada dibilang. Tetapi karena orang tuanya selalu suruh beli sesuatu, selesai kasih hadiah. Suruh cari rumput untuk kabau, tahu kabau? Ternak, selesai kasih biti atau kasih hadiah. Dan seterusnya. Akhirnya tertanam pada sang anak akhlak yang seperti ini. Jadi kadang-kadang ngomong banyak, tidak perlu. Tapi adab dan akhlak
yang banyak itu yang sangat perlu. Saya melihat dari guru saya, ya, dari guru saya Syekh Muhammad Nur Mahyuddin, pendiri pondok pesantren Darun Nahdhah. Ada yang tamat Darun di sini? Oh ya. Nah, yang ayahnya tamat Darun, iya, masya Allah. Anak Buya Marhalim, sahabat saya. Taib. Ada lagi yang sahabat saya selain beliau? Untung satu. Sini, untung satu. Bentar. Marhalim. Nanti salam sama ayah ya. Masya Allah. Ingin yang senang atau yang sedih? Hayakallah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik. Buya yang ingat saya beliau orangnya sangat bersahaja, tapi sangat mengerti. Walaupun kalau marah kadang rotan kena, pelipis mata kena, telinga kena, sampai ujung rambut pun diintai juga. Nah, obatnya lari. Itu kalau orang bermasalah. Karena dulu ada namanya buka barit, artinya buka pelanggaran-pelanggaran setiap pekan. Ibu ya? Hari apa so? Ahad loh. Selasa, enggak, Selasa muhadharah. Hari apa so? Lupa. Hari Rabu. Pas kita pulang ya. Orang-orang yang tidak pakai peci ke pasar, alhamdulillah dapat hadiah dari biar rotan 3 kali sampai merah tangan. Akhirnya mau tidak mau ke pasar harus pakai peci. Apa sebab pakai peci? Sebab peci ini memang tidak wajib, tapi kalau pakai peci kan tidak enak. Masa Pak Haji ngijau anak gadis, kan tidak pas kan? Sahih? Nah, atau misalnya ketemu orang tua kita tidak ucapkan salam, masa anak Darun tak mengucapkan salam, dan seterusnya. Baik, kembali ke Syekh. Beliau kalau menyuruh, misalnya, Dasman, mau tak kamu pergi ke pasar? Ngapain Buya? Beli semen, simin, tahu simin? Semen tak tahu? Untuk buat bangunan ni, Bapak ya 10 kampik. 10 kampik berat peringan? Setengah ton. Berat kan? Baik. Mau ya? Karena Buya nyuruh, tak mungkin tak kualat nanti. Nah, artinya durhaka kita. Mau? Silakan. Bawa kawan 3 orang lagi. Ya jangan sendiri, berat itu 50 kilo satu kampik kan, satu sak. Bawa kawan 3 lagi, itu berarti 4 orang. Awak kurusnya sih, ya kan? Tapi pinggang nanti sendiri. Ini disuruh 4 orang. Ini uang semennya. Waktu itu sekitar 25.000 satu sak nasi. Sekarang berapa ya? 75 ya? 78 ya. Ini uangnya untuk beli konten. Ini ongkos becak. Supaya kamu bertenaga, ini uang makannya. Makan dulu baru kerja. Senang tak disuruh Buya kayak gitu? Dengar tuh Buya. Jadi subhanallah, ini beliau tak pernah mengatakan secara teori di kelas, kalian kalau nyuruh anak-anak mesti pakai kasih hadiah. Kita memang siap di apapun, oleh apapun guru kita suruh, kita siap melaksanakan, betul? Siap kan? Karena kita ingin dapat pahala, ikhlas, ingin berbakti pada orang yang berjasa sama kita. Tapi ingat, dia juga punya kemampuan untuk menyenangkan kita. Sahih? Dia punya kemampuan. Makanya tidak ada salahnya nanti, misalnya sekolah menganggarkan uang apresiasi untuk guru dan mahasiswa berprestasi.
mahasiswa, santri berprestasi. Tidak perlu besar-besar dah, 5 miliar jadilah setahun. Misal, iya itu kalau budget kita 1 triliun, sah. Nah, tapi kalau budgetnya baru 100 juta, 100.000 setahun jadilah. Jadi ya, ini kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini adab-adab yang ditanamkan oleh guru dan terbawa oleh murid. Jelas? Jelas? Paham? Di antara yang Ustaz alami sendiri ketika belajar di Lipia Jakarta, ada guru kami Dr. Muhammad Tayyib. Syekh kenal ini ya, memang Tayyib orangnya, namanya Muhammad, terpuji, memang patut dipuji. Dan Tayyib orangnya baik. Subhanallah, subhanallah. Dia ngajar kami nahwu dan sharaf waktu itu. Waktu dia ngajar belum doktor lagi. Nah, ketika ujian tengah semester, dia tidak pernah janji, tapi katanya berjanji. Selesai ujian, masuk setelah libur singkat waktu itu di kelas tentang masalah yakni ta'khiru al-mubtada'i wa taqdimul khabari wujuban. Bila minta contoh, kebiasaan saya selalu jawab paling terakhir, Ustaz. Saya suka jawab yang terakhir, biar kawan-kawan dulu. Ternyata nggak ada yang angkat tangan. Ketika tidak ada yang angkat tangan, terpaksalah si buruk ini angkat tangan. Saya angkat tangan, Ustaz, likulli mujtahidin nasibun. Apa artinya? Setiap yang belajar sungguh-sungguh pasti dapat bagian dan keuntungan. Dia bilang, ahsantah ya Dasman, zakartani, bagus kamu ingatkan saya. Apa itu Syekh? Ana wa'adtu anna man hasala ala daraja kamila u'tihi hadiyah. Saya berjanji siapa yang dapat nilai penuh, karena MIT nilainya 20 ya saya, di zaman kami 20 nilainya. MIT siapa yang dapat nilai 20 maka dia dapat hadiah. Dapat hadiah. Ternyata dari 2 kelas itu yang satu-satunya dapat nilai penuh nahwu dan sharaf hanya si buruk ini juga. Nah, Dasman. Karena memang di Darun Nahdhah Masya Allah luar biasa. Akhirnya diundang saya ke rumah beliau. Saya biasanya kalau dapat sesuatu tidak mau makan sendiri, tidak mau mansur. Atau mansur makan surang. Itu alhamdulillah saya tidak punya. Akhirnya saya ngajak kawan 3 orang lagi. Minta izin sama Syekh, saya bawa teman, silakan, berapa terserah. Alhamdulillah. Sampai di rumah beliau, subhanallah. Biasa beliau istrinya belum datang, baru sampai di Indonesia. Awak kan biasa nyepai rumah itu kan biasa. Terus menyapu. Nah, basuh-basuh piring dah biasa. Awak tamat Darun kan? Itulah pendidikan kami di Darun. Mendiri semuanya, nyuci-nyuci biasa. Tanpa disuruh oleh Syekh, saya ambil sapu, nak nyapu rumahnya. Kata beliau, la antal yum malik, nggak boleh, kamu hari ini raja. Teman-teman semuanya membantu. Pas mula dia masak, dia sendiri masak. Saya ambil pula pisau, nak ngiris-iris tomat, timun dan sebagainya. Direbut lagi, tak boleh. Anta ijlis, bes. Kamu hanya boleh duduk saja. Akhirnya yang agak terasa kikuk-kikuk juga saya. Masa kawan-kawan 5 orang, 4 orang ya, 3 yang sebawa, 1 yang biasa bantu beliau, bekerja semuanya, saya disuruh duduk. Akhirnya karena tidak boleh kan, tuan rumah tamu kan sesuai kehendak tuan rumah. Akhirnya saya minta izin, boleh saya baca buku saya? Kalau buku boleh. Akhirnya dapat, memang jadi raja saya hari itu, malam itu. Akhirnya selesai makan, piring saya pula yang paling besar itu. Tahu aja dia makan saya paling banyak kayaknya.
Nah. Akhirnya selesai makan, sembang-sembang, bincang-bincang, dikasihnya amplop. Kasih amplop, tahu enggak isinya berapa? Enggak banyak, tapi sampai hari ini tak bisa saya lupakan nilainya. Hanya Rp20.000. Tapi gaji guru hari itu 200.000. Ini ya, kabarnya PNS baru diangkat 28.000 gaji sebulan. Jadi di PNS Indonesia kasih 20.000. 20.000 ini supaya berkesan, saya langsung ke Kampung Melayu. Apa namanya Ustaz? Otista ya. Tempat banyak jual buku waktu itu. Saya belikan 2 kitab waktu itu. Satu kitab sirah, dua-duanya kitab sirah. Tahzib Sirah Ibnu Hisham oleh Syekh Ahmad Syakir, kemudian Fiqhus Sirah oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi alaihi. Sampai hari ini kita masih ada. Masih sisa lagi. Masih sisa lagi. Sisanya saya buat untuk mentraktir kawan besok paginya. Biasanya makan di warteg, warung Tegal. Hari itu makan di Singgalang Raya, masakan Padang. Beda harganya Bu ya. 2 kali lipat bedanya kan? Subhanallah. Jadi kawan-kawan ikut menikmati. Nah, kejadian seperti ini jadi catatan sejarah bagi saya. Bagaimana Syekh mengapresiasi santri yang berprestasi. Oleh sebab itu, sampai hari ini pun saya menerapkan apa yang beliau terapkan. Siapapun mahasiswa saya yang dapat nilai 100, maka saya beri hadiah. Tergantung rezeki waktu itu. Kalau pas lagi banyak duit, mungkin umroh hadiahnya. Cuman kayaknya belum datang masa yang seperti itu. Nah, tapi setidaknya sama juga kalau yang sedang kuliah. Kalau yang sini tidak ada yang kuliah. Kalau menikah di masa saya mengajar, maka otomatis dapat nilai A+. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Tentu izin orang tua. Yang kedua, ikut aturan dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT. Jadi demikian adab itu berbuat pada diri kita. Dan kadang-kadang kita di samping melihat juga perlu membaca dari kisah-kisah orang terdahulu. Karena Nabi sendiri dikisahkan kepadanya oleh Allah SWT kisah-kisah tentang para nabi sebelumnya. Linutsabbita bihi fuadak, supaya kami mantapkan, kokohkan hatimu. Mudah-mudahan kajian adab ini membuat kita semakin kokoh, semakin hebat, semakin saling menghormati, saling memaklumi dan saling mengayomi. Insyaallah tanpa terasa waktu sudah sampai. Insyaallah kajian pun saya anggap usai, walaupun belum selesai. Insyaallah bukan keempat bulan hadapan, insyaallah kita jumpa kembali. Mau jumpa lagi enggak? Mau, serius ya. Kalau enggak saya alihkan jadwal tempat lain. Saya dikritik Bang Ahmad ini, dia punya jasa juga nih. Ustaz bikin kajian di pondok yang lain sering, masa di Utsaimin jarang. Akhirnya saya terpukul juga. Saya bilang di Utsaimin banyak kiainya, saya bilang. Banyak syekhnya. Apalagi nama Syekh Ibnu Utsaimin kan? Nah, kata beliau enggak. Masing-masing syekh sentuhannya berbeda. Nah, walaupun dari ustaz sedikit, yang lain banyak, saling melengkapi hal itu. Dah. Jadi oleh sebab itu insyaallah kalau masih boleh saya datang lagi. Kalau tidak boleh saya paksakan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan anda semuanya taufik, berikan tasdid, diberikan inayah, pertolongan Allah SWT. Sampai jumpa kembali. Tidak ada pertanyaan kan?
Tak, jangan. Biasanya jawabannya lebih panjang dari aslinya nanti. Kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih kepada mudir, para asatidzah, para masyayikh, dan ananda semua yang saya sayangi. Semoga Allah menjaga kita semuanya dengan ada yang baik ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.